Shalom, jemaat Tuhan. Kita tetap antusias. Di minggu ini kita belajar betapa hebatnya kuasa imajinasi. Dan hari ini kita mau lanjutkan perdalam kembali, perdalam lebih jauh lagi bagaimana kita mempraktekkan kuasa imajinasi. Ya, saya ingin kita kembali kepada definisi daripada imajinasi. Apa itu imajinasi? Imajinasi adalah kemampuan untuk melihat dengan pikiran, melihat dengan hati kita apa yang kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani. Jadi di dalam hidup kita, saudara, ada alam yang kelihatan secara mata jasmani, tapi ada alam yang tidak kelihatan dengan mata jasmani. Begitu banyak alam roh, jelas kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani. Bahkan di udara ini banyak hal terjadi. Banyak hal yang ada, tetapi kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani. Contoh, gelombang radio ada, gelombang TV ada, gelombang internet ada. Tapi kita tidak bisa lihat karena tidak ada alat receiver untuk bisa menangkap. Seandainya kita pakai radio, kita bisa menangkap gelombang radio. Atau kita dengan televisi, kita bisa menangkap siaran televisi. Tapi dengan mata jasmani yang kita punyai, kita tidak bisa lihat. Karena ini bukan receiver untuk menangkap gelombang tersebut. Jadi banyak di dalam hidup ini ada alam yang kita tidak bisa lihat. Tetapi ada eksis, saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 versi TSI. Karena hidup ini kita jalani hanya oleh karena percaya penuh kepada semua janji Allah. Bukan hanya kepada hal-hal yang kelihatan. Saudara, Tuhan berkata, jangan hidup mengandalkan yang cuma kelihatan, saudara. Ya, tetapi kita harus mengandalkan semua janji-janji Allah. Sekali lagi, Allah di sorga kekal sudah menyelesaikan rencananya dalam hidup kita. Di sorga kekal, janjinya itu sudah digenapi. Cuma kita yang di bumi, kita belum mengalaminya. Makanya doa di dalam Bapa kami, di dalam doa kerajaan adalah datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Kita mau membawa sorga itu datang ke bumi menjadi realita dalam kehidupan kita. Jadi kita harus melihat hidup ini percaya kepada yang tidak terlihat yang ada di sorga. Yang ada di dalam alam roh. Itu semua janji-janji Tuhan bagi hidup kita semua, saudara. Oleh sebab itu kita akan lanjutkan berikutnya. Di dalam ayat berikut ini kita membahas tentang bagaimana proses interaksi imajinasi dengan iman. Imajinasi akan mengaktifkan iman. Dan iman itu dasarnya firman. Ya, oleh sebab itu yang kita imajinasikan adalah firman-firman Tuhan. Di Ibrani 11 ayat pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa maksudnya, saudara? Seperti saudara ingin membuat kue, saudara mesti mengumpulkan bahan dasarnya, bukan? Saudara membutuhkan tepung terigu, saudara membutuhkan gula, membutuhkan telur, dan apapun yang saudara perlukan untuk kue tersebut. Itu adalah dasar ketika diolah, hasilnya nanti sebuah kue yang lezat, saudaraku. Begitu pula dengan iman, saudara. Ketika engkau sedang membutuhkan kesembuhan mujizat, saudara mencari firman Tuhan tentang kesembuhan. Apa kata firman tentang kesembuhan? Dan saudara katakan kepada penyakit saudara bahwa oleh bilur Yesus penyakitku disembuhkan. Dan saudara bayangkan dikatakan harapan. Engkau harapkan apa? Segala sesuatu yang aku harapkan, aku sembuh Tuhan. Aku punya pengharapan akan kesembuhan. Kau bayangkan, kau imajinasikan kesembuhan itu terjadi. Dan akhirnya firman bicara apa dan engkau bayangkan itu menjadi kenyataan kelak dalam hidup saudara. Dalam proses ini akhirnya terjadilah kesembuhan itu menjadi realita. Dikatakan yang berikutnya, iman juga bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa maksudnya? Segala sesuatu yang tidak kita lihat ini juga imajinasi. Tapi ada bukti. Saya kasih ilustrasi. Saudara misalnya pergi ke showroom mobil dan saudara ingin membeli mobil. Tapi sayangnya tidak ready stock. Mesti inden 6 bulan. Akhirnya saudara harus membayar DP dahulu.
Nah, dengan membawa kwitansi DP, saudara pulang ke rumah, kemudian saudara bisakah katakan kepada istri dan anakmu, sekarang kita sudah punya mobil. Lalu istrimu bertanya, mana mobilnya Pak? Anak-anakmu juga bertanya, mana mobilnya Pak? Papa tadi pulang masih naik motor. Apa mobilnya mau diantar nanti sore? Kau bisa berkata, ini mobilnya. Kau tunjukkan kwitansi DP itu. Apakah itu benar? Benar saudara. Karena saudara sudah sah memiliki mobil. Cuma ini baru de jure saja. Ya, de facto atau faktanya, realitanya 6 bulan lagi mobilnya baru tiba di rumah kita saudara. Tapi bukan berarti kita berbohong. Itu hanya proses. Tapi sah saudara sudah pemilik mobil tersebut saudara. Oleh sebab itu begitu pula dengan iman dan imajinasi. Ketika engkau sudah dapatkan janji Tuhan itu, engkau imajinasikan. Dan pada waktunya kelak itu menjadi kenyataan, menjadi realita dalam hidup kita. Di Ibrani 11 ayat ketiga dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan tinggal berfirman, jadilah langit, jadilah bumi. Ya, langit dan bumi sudah ada di dalam imajinasinya Tuhan. Ketika Tuhan perkatakan, benar-benar realitanya langitnya ada dan buminya ada saudara. Jadi semua dari yang tidak kelihatan, Tuhan perkatakan menjadi kelihatan, menjadi nyata saudara. Oleh sebab itu saudara, imajinasi ini adalah sumbernya saudara. Kalau engkau tidak menggunakan imajinasimu dengan benar, engkau seperti orang yang tidak mengalami semua kebenaran janji Tuhan itu. Bahkan engkau bisa saja tidak percaya akan Tuhan dan janji-janjinya. Nah, oleh sebab itu kita lanjutkan saudaraku. Abraham pun mengalami proses yang sama. Ya, Ibrani 11 ayat 8 sampai 10 ini dikatakan karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi sekali lagi Tuhan berjanji memberikan satu negeri, tanah perjanjian yaitu Kanaan bagi Abraham, sekeluarga saudara. Zaman dulu tidak ada Google Maps, zaman dulu tidak ada internet. Kalau kita mau ke suatu tempat, zaman sekarang kita browsing dulu tempat tersebut, betul? Kita cari tempat-tempat yang bagusnya. Kita sudah tandai ya, ini kayak begini, kayak begitu. Kita udah cek dulu di internet. Lalu kita berangkat ke tempat itu dan akhirnya kita lihat secara nyata, bukan? Tapi zaman dulu nggak ada semua fasilitas seperti itu. Jadi Abraham hanya diberikan untuk pergi berangkat. Berangkat kemana? Nanti aku kasih tahu, saudara. Tetapi dia taat. Karena dia percaya apa? Negeri yang ditunjukkan Tuhan itu akan negeri yang hebat. Itu milik pusakanya turun-temurun, saudara. Jadi tanpa dia bisa lihat lebih dulu, tanpa dia punya informasi yang pasti lebih dulu, tetapi dia taat. Kenapa? Yang bicara itu Tuhan. Janji Tuhan pasti ya dan amin. Dilanjutkan, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, anak dan cucunya, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudaraku, dalam proses perjalanannya menuju tanah perjanjiannya, dia percaya kota, tempat yang nanti dia akan datangi dan dia tinggali, itu dasarnya Tuhan. Bukan sekedar pilihan dia. Tuhan yang merancangkan. Tuhan yang akan membangunnya buat dia dan turun ke temurun bangsa pilihan Allah. Luar biasa. Saudaraku, Tuhan sudah merancangkan segala kehidupan yang luar biasa bagi setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Saudara harus taat. Saudara harus ikuti. Saudara harus benar-benar melangkah menuju rencana Tuhan itu, saudara. Tapi kalau saudara tidak percaya, saudara ragu, maka saudara akan tinggal di tempat saudara sekarang. Dan saudara tidak akan dapatkan apa-apa. Saudara tidak akan capai apa-apa.
Janji Tuhan itu tinggal omong kosong. Kenapa? Saudara tidak percaya. Tapi Abraham percaya dan taat. Dia bapak orang beriman. Makanya kalau kita mau hidup kita diberkati dan menikmati janji Tuhan itu, mari melangkah dengan taat seperti Abraham. Kemudian bagaimana Tuhan memelihara dalam prosesnya bertahun-tahun sampai janji itu digenapi, dia tetap setia. Kita akan lihat saudaraku, ya di Ibrani 11 ayat 11 sampai 12, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Saudaraku, tantangan terbesar bukannya masalah-masalah di perjalanan. Tantangan terbesar Abram dan Sarai adalah mereka sudah tua renta. Mereka dikatakan sudah mati pucuk, sudah kakek nenek, opa oma. Nggak mungkin bisa punya anak, saudara. Padahal Tuhan janjikan suatu bangsa yang besar, bangsa pilihan Allah. Mana mungkin, saudara, satu anak aja nggak punya, apalagi bangsa. Saudaraku yang terkasih, Tuhan mau memelihara untuk imajinasi Abram benar-benar terpelihara sempurna. Dengan cara apa? Pertama, dia harus ganti nama. Abram menjadi Abraham, bukan? Artinya dari dulu bapak yang luhur, bapak yang mulia, itu arti Abram. Menjadi Abraham, bapak banyak bangsa. Ketika istrinya manggil, Abraham, Abraham, bapak banyak bangsa, bapak banyak bangsa. Orang pun nanya, namamu siapa? Abraham. Dia mengakui janji itu, saudara. Kemudian Sarah juga jadi Sarah, saudara. Dan akhirnya tiba penggenapannya, saudara. Begitu juga dengan dia harus menghitung, melihat, mengimajinasikan betapa banyaknya bintang di langit. Tiap hari yang dia temui cuma di bawah ada pasir, di atas ada bintang. Bukan kayak di kota Jakarta yang tidak kelihatan bintangnya, saudara. Tapi kalau di sana, saudara, kita bisa lihat di daerah-daerah bintang banyak berkelimpahan. Saudara, begitu luar biasanya langit kita penuh bintang. Tuhan berkata kalau ada yang bisa hitung bintang, begitu juga jumlahnya keturunanmu. Dia imajinasikan terus tiap malam bintang, tiap siang pasir. Sampai akhirnya 25 tahun firman janji itu digenapi. Saudara yang terkasih, memang Abram pernah buat kesalahan di tahun ke-10 ketika Sarai akhirnya menawarkan Hagar dan akhirnya lahirnya Ismail. Padahal Tuhan janjinya tidak demikian, ya. Gara-gara itulah dia perlu 15 tahun lagi dan genap 25 tahun sampai Ishak itu lahir, saudara. Saya tidak tahu misalnya dia tetap taat, mungkin bisa lebih cepat, tidak perlu sampai 25 tahun. Begitu pula kita semua yang menerima janji Tuhan. Ada proses menanti, ada proses bergumul, ada proses yang kita harus lewati. Saudara harus setia, saudara harus tetap pegang, imajinasikan terus itu. Kadangkala bentuknya mujizat yang langsung cepat terjadi. Tapi kadangkala tidak seperti itu, saudara. Itu kedaulatan Tuhan, itu kairosnya Tuhan buat kita semua. Dan kita lanjutkan, saudara. Sekarang harus mulai dari mana? Mulailah dari engkau bagaimana memandang dirimu sendiri. Karena di dalam pola pikir kita atau di dalam belief system, kepercayaan kita punya banyak hal, bisa kepercayaan yang benar dan bisa juga kepercayaan yang salah. Dan apa artinya? Kita mengimajinasikan siapa kita. Menurut apa kata Tuhan itu yang benar atau apa kata manusia itu yang salah. Ketika saudara lahir di keluarga yang sering membuli saudara, sering mengata-ngatai buruk kepada saudara, kamu ini nggak ada apa-apanya, kamu mah beda sama kakak kamu pintar, kamu mah goblok. Ketika saudara mendengar apa kata manusia bertubi-tubi, bertahun-tahun, dan ditambah dengan guru, ditambah dengan teman, dan orang banyak mengata-ngatai atau memperlakukan saudara dengan buruk, dan saudara akhirnya percaya
itulah saudara. Firman Tuhan di dalam Amsal 23 7a, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia jadinya. Jadi firman berkata, apa yang kamu perhitungkan, apa yang kamu percayai, apa yang kamu imajinasikan, siapakah engkau, itulah engkau. Entah itu yang benar atau itu juga yang salah. Kalau kita percaya firman Tuhan, saya anak Tuhan yang berharga, saya diberi potensi harta karun yang mulia, yang besar dalam hidup saya mendapat kepercayaan, talenta ilahi yang harus saya kembangkan, multiplikasikan. Saya yakin bersama Tuhan, saya akan pasti melakukan perkara-perkara yang besar. Atau saudara berkata, saya mah gak ada apa-apanya, saya mah benar-benar mau orang biasa-biasa aja. Maka semua itu jadi seperti yang kau percayai, saudara. Mari ubah cara berpikir saudara, ubah batasan pikiranmu. Dengar apa kata Tuhan yang tidak terbatas. Jangan dengar apa kata dunia yang justru mengecilkan, membatasi hidupmu, saudara. Hari-hari ini saudara, mari kita fokus mencari Tuhan dan firman. Dan kita percayai semua apa kata Tuhan. Saudara imajinasikan itu. Saudara pandang cermin dan saudara katakan, kamu orang yang luar biasa di tangan Tuhan. Kamu pahlawan iman. Kamu anak Tuhan yang berharga. Kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar daripada Yesus selama dia di dunia. Oh, bersama Tuhan kita dahsyat. Apapun yang Tuhan janjikan, itu akan menjadi kenyataan, saudara. Dan oleh sebab itu saya mau kita melihat, saudara, suatu kisah yang sangat terkenal, yaitu apa? Daud versus Goliat, saudara. Ya, Daud secara fisik tidak ada tandingan dengan Goliat yang raksasa, saudara. Daud masih muda, tidak profesional mungkin dianggap orang, tidak pengalaman ya menurut pandangan dunia, saudara. Dibanding Goliat, Kopasusnya tentara Filistin, wah andalannya, pasukan terbaiknya Filistin, secara pengalaman dahsyat, secara fisik raksasa, saudara. Pokoknya hitungannya udah gak masuk, saudara. Yang satu kelas super berat, yang ini kelas super layang, saudara ya. Kagak ada tandingannya, saudara. Di atas kertas mana bisa pertandingan begini gak imbang, saudara. Tetapi itu menurut kata dunia, saudara. Menurut kata manusia, ya. Tapi Daud punya cara pandang yang berbeda. Ya, di dalam Amsal 4 ayat 23, saudara. Versi VMD saya mau bacakan, dikatakan, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, yang kau imajinasikan. Karena pikiran atau imajinasimu mengendalikan hidupmu. Ketika engkau menganggap dirimu kecil, ketika engkau menganggap dirimu nggak bisa lepas dari dosa itu, ketika engkau menganggap dirimu tidak bisa sembuh dari penyakit yang parah itu, maka bisa jadi engkau akan mengalami kemalangan sesuai yang kau percaya itu. Tapi ketika engkau pikirkan apa janji Tuhan, ketika engkau percaya Tuhan, semua hidupku milik Tuhan dan terserah Tuhan, maka semua janji Tuhan itu akan menjadi nyata. Daud tidak melihat fisiknya yang kecil, usianya yang muda, tapi Daud melihat Tuhan yang di dalam dirinya, Tuhan yang luar biasa. Roh yang di dalam dirinya, roh yang mengalahkan dunia, saudara. Daud memegang janji bahwa dialah orang pilihan Tuhan, orang yang sudah ditetapkan Tuhan. Dia percaya betul bersama Tuhan, dia pasti menang. Lalu dia melihat Goliat, raksasa itu sebetulnya kecil apa? Karena apa? Di mata Tuhan, Tuhan bisa lakukan segala hal. Membunuh dengan caranya apapun Tuhan bisa lakukan. Yang penting saya bersama Tuhan saja. Saya maju melangkah, saudara. Saudara, seringkali kita dari kecil seringkali ditakut-takuti oleh orang tua, oleh kakak, oleh paman, bibi. Setan itu ngeri, saudara. Setan itu gendruwo, raksasa, giginya runcing, tuh cakarnya waduh tajam. Kamu dimakan nanti sama setan. Ya, jangan macem-macem ya, jangan pergi jauh-jauh. Nanti kamu diterkam setan. Kita dari kecil ditabur ketakutan tentang setan, saudara. Makanya apalagi saudara diajak nonton film horor, tambah takut terus, saudara. Jadi saudara jadi penakut, saudara.
Padahal yang sebenarnya apa saudara? Ketika engkau jadi anak Tuhan, roh yang di dalam dirimu lebih besar daripada roh-roh yang lain di dunia ini. Jadi sebenarnya di dalam alam roh, kalau kita sebagai orang yang sudah percaya Tuhan, setan itu ketakutan betul sama saudara. Bukan terbalik saudara yang takut sama setan saudara. Kalau sampai hari ini ada anak Tuhan yang masih takut sama kegelapan, takut sama setan, waduh saudara tertipu saudara. Begitulah juga dengan sang Goliat ini. Ini nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan saudara. Makanya Daud dengan berani melangkah hanya membawa ketapel saudara. Oleh sebab itu pertanyaan sekarang adalah apa dan siapa raksasa saudara? Setiap saudara jangan-jangan punya raksasa yang saudara takuti. Raksasa yang sedang saudara hadapi. Sama seperti bangsa Israel ketakutan semua sama Goliat raksasa ini. Apakah raksasa saudara? Siapakah raksasa saudara? Apakah COVID-19 yang begitu menakutkan banyak orang saudara? Yang membuat orang semua khawatir akan masa depan? Ataukah saudara takut dengan penyakit yang saudara hinggapi ini saudara? Saudara sedang menderita sakit. Kata dokter sedang menderita kanker stadium 4. Dan saudara punya umur hanya 6 bulan. Saudara begitu putus asa. Apakah saudara mengalami krisis keuangan yang membuat saudara bingung lagi nanti bulan depan anak saya makan apa? Karena saudara kena PHK dan saudara punya pekerjaan sudah tidak bisa lanjut lagi. Bisnis saudara sedang berantakan. Apapun kondisi keuangan saudara ataupun masalah pernikahan saudara. Istrimu sedang menuntut perceraian. Saudara begitu galau, begitu bingung. Apapun raksasa saudara. Sekarang apa janji Tuhan bagi saudara? Ketika kau melihat masalah itu sebagai raksasa, engkau begitu cemas, putus asa dan khawatir. Tapi ketika engkau lihat janji Tuhan dan engkau mau bertobat dan engkau mau kembali kepada firman, maka Tuhan di pihak saudara. Tuhan akan tolong saudara. Tuhan akan buat mujizat dalam hidup saudara. Sekarang kita akan mau mendengar sebuah kesaksian dari seorang anak rohani kami, yaitu Rinto Langitan. Dia mengalami terobosan dalam kehidupannya. Di dalam 1 tahun ini saudara, ada pengalaman-pengalaman iman lewat kuasa imajinasi. Mari kita dengarkan kesaksiannya. Ya, shalom, nama saya Rinto Langitan. Saya dimuridkan oleh Kak Budi dan Kak Hana dalam sebuah komunitas Fathering Generation. Saya bersyukur bisa mengenal Kak Budi dan Kak Hana. Nah, hari ini saya ingin berbagi di 1 tahun lebih terakhir ini bagaimana Tuhan bekerja lewat hidup saya dan istri saya. Nah, Bapak Ibu masuk 2020 atau sebelum 2020, tepatnya di akhir 2019, saya tuh mengalami banyak masalah dalam kehidupan saya. Nah, masalah itu datang bertubi-tubi ya, mulai dari masalah ekonomi. Masalah ekonomi saya juga morat-marit ya. Lalu selain masalah ekonomi, saya divonis dokter ada mengidap TBC gitu. Nah, itu di akhir 2019. Nah, masuk 2020 nggak lama kemudian COVID. Nah, waktu COVID itu terjadi, kan kita dengar di berita ya, bahwa banyak sekali orang yang COVID itu kalau punya masalah sama seperti saya, TBC gitu atau paru-paru, itu rentan sekali ya, akan membahayakan. Nah, sehingga saya menjadi orang yang ketakutan, yang khawatir, saya nggak mau keluar rumah, saya akhirnya hanya di rumah dan sebagainya. Saya seperti kehilangan iman saya seperti kehilangan pengharapan saya. Nah, tapi saya bersyukur juga gitu ya, di 2020 itu juga Tuhan banyak berbicara kepada kehidupan saya, Bapak Ibu. Jadi memang COVID ini ada negatifnya, tapi ada hal yang positif. Ya, nah hal positif yang Tuhan kasih kepada saya itu gini, teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi selama 2020 Tuhan ajarin saya antara iman dengan imajinasi yang tadi udah dibagiin oleh Kak Budi. Nah, saya baru sadar nih ya bahwa ternyata kenapa iman saya tuh kurang bekerja, karena imajinasi saya itu bertolak belakang dengan iman saya gitu. Misalnya saya percaya Tuhan pulihkan ekonomi saya percaya Tuhan sembuhkan saya.
Tapi yang saya imajinasikan beda gitu loh. Yang saya imajinasiin malah saya akan gagal. Yang saya imajinasiin itu malah saya nggak sehat, nggak sembuh dan sebagainya. Nah, jadi ternyata iman saya itu terbatas karena imajinasi saya bertolak belakang dengan iman saya. Nah, jadi akhirnya saya mulai dapat, oh saya mesti beresin imajinasi saya. Nah, masalahnya saya punya satu imajinasi yang kurang baik dalam hidup saya. Jadi banyak kali yang Tuhan pulihkan. Nah, imajinasi saya yang kurang baik tadi apa? Jadi Bapak Ibu, saya ini punya kebiasaan nonton film porno lah ya. Ya kita apa adanya lah ya. Jadi saya 6 bulan sekali kalau udah ada masalah, udah stres, biasanya saya akan lari ke pornografi dan akhirnya onani. Kalau udah pornografi ya onani ya. Nah itu setiap 6 bulan. Nah kadang saya bingung gimana cara menang gitu ya. Dan saya tahu itu nggak berkenan di mata Tuhan. Dan saya tahu itu merusak imajinasi saya, merusak alam bawah sadar saya. Tapi saya nggak ngerti cara untuk bisa menang gitu Bapak Ibu. Nah tapi ternyata ini yang membatasi saya untuk bisa mengimajinasiin firman Allah. Karena imajinasi saya kotor gitu loh. Saya nggak bisa mengimajinasiin firman Allah yang kudus itu nggak bisa gitu. Karena banyak imajinasi buruk, imajinasi yang nggak benar dalam hidup saya. Nah sampai akhirnya Tuhan ajar saya untuk menang dulu atas imajinasi buruk ini. Nah saya jujur ya, saya sempat ketemu teman-teman pelayan Tuhan, saya tanya sama mereka, saya share masalah saya, ternyata mereka juga punya masalah yang sama. Jadi saya berpikir apakah ini masalah normal para pria gitu kan. Nah ternyata enggak Bapak Ibu, ternyata itu bisa kita menang. Nah Tuhan ajarin saya dengan cara apa? Seperti yang Kak Budi tadi sudah sampaikan, dengan cara mengimajinasiin firman Allah. Nah, akhirnya yang saya lakukan selama 2020 awal itu, saya mengimajinasiin firman. Caranya gimana? Saya habis baca firman, habis saat teduh, saya sambil jogging. Nah, sambil jogging saya merenungkan firman, saya bayangin gambarnya, saya sambil ngomong, sambil jalan, sambil mengimajinasiin. Nah, awal-awal memang gambar itu kayak nggak muncul, karena masih muncul gambar yang najis tadi. Ya sama kan kayak kita imajinasiin porno. Kadang-kadang film pornonya udah lewat, tapi kita masih bisa tampilkan film itu gitu di alam pikiran kita. Kita bisa melihat film itu nyata. Nah sebenarnya firman Tuhan juga bisa digituin gitu loh. Nah tapi kan saya punya banyak imajinasi yang gak benar itu dalam hidup saya. Sehingga saya butuh waktu lama. Nah saya setiap pagi, saya sambil jogging, saya mengimajinasiin, saya membayangkan kata-kata Tuhan. Misalnya Tuhan baik, saya bayangin Tuhan baik, dia peluk saya. Nah misalnya Tuhan maha besar, saya bayangin dia besar. Kalau misalnya Tuhan menyembuhkan, saya bayangin dia menyembuhkan saya. Nah itu saya lakukan dan itu butuh waktu selama kurang lebih 1 tahun. Nah setelah 1 tahun itu apa yang terjadi? Saya benar-benar menang atas yang namanya pornografi Bapak Ibu. Saya nggak terikat lagi. Bahkan 1 kali saya lagi buka laptop untuk ambil video motivasi ya di YouTube. Nah, tiba-tiba ada yang video porno gitu Bapak Ibu ya, tapi yang semi. Nah, waktu saya ngelihat itu biasanya saya kalau ada istri saya tutup, ada anak saya tutup, tapi nyesal gitu loh. Ya kan, waduh ada anak nih, ada istri. Nanti kalau mereka nggak ada saya nonton lagi nih. Nah, tapi kali itu ya teman-teman, Bapak Ibu semua, begitu itu muncul, saya tutup sendiri. Dan saya nggak ada keinginan lagi. Saya nggak mau lagi. Dan di situ saya nangis Bapak Ibu. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya bisa menang atas pornografi. Saya nggak punya keinginan lagi. Dan saya nggak mau lagi gitu. Imajinasi saya itu najis lagi. Bahkan kalau saya jalan ya, kalau dulu nih jalan ya lihat cewek atau ibu-ibu yang agak seksi, saya udah lewat, tapi gambar itu saya bisa simpan tuh, bisa rekam, bahkan bisa imajinasiin. Wah ngeri sekali ya imajinasi kita gitu. Nah sayang imajinasi yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat kita nggak pakai untuk mengimajinasiin firman. Kita pakai buat dosa, ya kan? Bayangin loh, udah lewat berapa hari, ibu-ibu itu bisa kita imajinasiin gitu kan. Nah sebenarnya firman Tuhan kan punya cara yang sama, kalau kuasa yang sama kalau kita mau imajinasiin. Nah akhirnya saya hari-hari ini saya kalau lewat saya nggak mau lihat itu lagi, saya nggak mau pikiran saya itu dipenuhi dengan hal-hal seperti itu. Nah
akhirnya saya menang atas pornografi Bapak Ibu. Udah 1 tahun lebih ya, udah 1 tahun 3 bulan. Saya benar-benar bukan cuma, jadi gini, bukan saya kayak Taurat gitu ya. Kalau Taurat jangan pornografi, bukan. Saya udah nggak kepikiran gitu loh. Udah nggak ada hasrat, udah nggak ada keinginan. Kenapa? Karena setiap hari saya merenungkan firman Tuhan. Saya mengimajinasiin firman Allah gitu ya. Saya imajinasiin kata demi kata, dan saya ada baca satu hukum yang bagus, itu menguatkan saya, hukum penguatan. Hukum ini berkata gini Bapak Ibu, sesuatu yang kita pakai atau kita renungkan atau kita imajinasiin, itu makin lama dia makin besar. Misalnya tadinya kecil ya, nanti kalau kita pakai terus, kita renungkan terus, tambah besar, tambah keras, tambah kuat, dan itulah yang menguasai kehidupan kita. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai, dia lama-lama akan mengecil dan lama-lama akan hilang dengan sendirinya. Nah, itu hukum penguatan. Jadi ternyata benar, waktu saya tidak lagi merenungkan kenajisan, ya kan, gambar-gambar itu nggak ada lagi kuasanya, nggak ada lagi hasratnya, nggak ada lagi keinginannya. Ternyata merenungkan firman itu luar biasa. Nah Bapak Ibu, saya sudah akhirnya menang dengan pornografi. Saya juga sembuh dari sakit paru-paru saya, Tuhan pulihkan. Tapi ternyata saya ada satu masalah lagi Bapak Ibu ya. Saya ngalamin kepala saya biasanya nyut-nyut. Dan nyut-nyutnya itu agak sakit sampai saya pagi itu gak bisa tidur gitu ya. Dan itu berlangsung sekitar 1-2 bulan lebih lah ya. Nah itu udah agak lama gitu. Nah saya berpikir apa kanker atau ada apa gitu ya. Saya cukup ketakutan. Padahal saya udah punya iman. Nah ternyata saya belajar ya. Iblis itu ingin kita meragukan Tuhan terus. Iblis ingin menaruh imajinasi yang lain selain mengimajinasiin firman-Nya. Nah saya alami. Padahal saya udah menang atas penyakit sebelumnya. Saya udah menang atas pornografi. Tapi ternyata iblis mau datang lagi nyerang saya. Nah kita ini peperangan terus ternyata. Peperangan bukan di darah dan daging, tapi peperangan di alam imajinasi kita. Nah iblis ingin menaruh ketakutan. Lewat kejadian itu saya jadi takut Bapak Ibu. Lalu akhirnya saya memutuskan, karena udah nggak tahan ya, saya memutuskan untuk periksa ke dokter. Nah periksa pertama kata dokter biasa aja. Akhirnya saya ganti dokter ke dokter yang satu lagi. Dan ternyata lewat dokter itu saya menemukan diagnosanya. Nah diagnosanya itu saya punya tekanan darah di kepala saya. Itu kalau normal biasanya kan 60. Nah saya itu punya di bawah 30 Bapak Ibu. Jadi cuma setengah. Nah itu yang menyebabkan kepala saya pusing, suka sesak nafas. Dan itu membuat kepala saya juga nyut-nyut, gak bisa tidur. Masalahnya di situ gitu. Nah waktu saya dengar itu dari dokter, saya senang karena terdiagnosa dan dikasih obat. Saya percaya saya akan sembuh. Tapi begitu saya pulang sampai di rumah, hari pertama saya masih semangat. Hari kedua saya drop gitu ya. Saya dilingkupi ketakutan, saya diperlihatkan imajinasi saya akan mati, ada peti mati, ya kan? Nah ternyata itu bukan berasal dari firman Allah gitu ya. Di Amsal 4 dikatakan bahwa kita harus mendengar ya, telinga kita harus mendengar firman Allah. Nah saya diingatkan ayat itu bahwa Amsal 4 ayat 20, kita harus mendengar firman Allah. Jangan dengar yang lain, telinga kita harus dengar firman Allah. Kenapa? Karena firman Allah itu roh dan kehidupan. Nah waktu saya mengarahkan telinga saya untuk mendengar firman, saya dapat roh, saya menemukan kehidupan gitu, saya dapat kekuatan. Nah saya diingatkan juga di Yohanes 10 ayat 10 bahwa Yesus datang bukan untuk mengambil, yang mengambil itu setan. Jadi setan ingin mengambil iman saya, ingin mengambil keyakinan saya, ingin mengambil damai sejahtera saya. Tapi Yesus datang untuk memberi saya hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Dia selalu memberi bukan mengambil. Nah Bapak Ibu, pada saat itu saya lagi saat teduh ya. Dan saya saat teduh tentang Thomas. Thomas itu kan dia ragu sama Tuhan Yesus karena dia berkata kalau saya nggak melihat tangan Tuhan yang berlubang paku dan lambungnya yang berlubang itu, ya dia nggak akan percaya gitu. Nah lalu di cerita itu dikatakan para murid lagi ada di sebuah ruangan dan mereka lagi berkumpul dan tiba-tiba Tuhan Yesus masuk. Tuhan Yesus bisa menembus
pintu dan saya mengimajinasikan ayat itu seolah-olah ayat itu bisa kayak gambar gitu ya. Saya kayak film, saya bisa lihat gitu. Lalu Tuhan Yesus masuk dan dia katakan bahwa damai sejahtera bagi kalian semua. Dan setelah dia sampaikan damai sejahtera, dia panggil Thomas. Dia langsung mengarah kepada Thomas, tembak Thomas langsung gitu ya. Thomas, kamu sini, lihat tanganku yang berlubang paku gitu kan. Lalu Thomas lihat, lalu yang kedua Tuhan Yesus bilang, taruh tanganmu di lambung aku. Dan Thomas juga menaruh. Nah setelah Thomas lakukan itu, Thomas tersungkur di hadapan Tuhan. Saya melihat kayak Thomas tersungkur juga gitu di alam imajinasi saya. Saya melihat kayak Thomas tersungkur dan kalimat ini muncul. Kalimat ini Tuhan Yesus katakan begini, Thomas, aku mau supaya kamu jangan tidak percaya lagi, melainkan percaya. Nah kata-kata itu kayak nemplak ke saya gitu loh. Rinto, aku mau supaya engkau jangan tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Kayak saya bayangkan saya ada di samping murid-murid itu dan kalimat itu juga buat saya. Nah ternyata saya lagi ragu gitu ya. Lagi ragu, padahal saya udah menang nih. Udah ngalamin kemenangan, tapi kemudian iblis serang lagi. Nah waktu saya mengimajinasi itu, saya dapat sebuah iman gitu. Saya dapat sebuah iman bahwa saya nggak boleh ragu, tetapi saya harus percaya. Nah lalu saya diingatkan bahwa peperangan saya di alam imajinasi. Nah setan itu berperang dengan kita di alam imajinasi. Lalu saya diingatkan satu ayat bahwa ambillah gunakan perisai iman dan ambillah pedang roh untuk melawan siasat dan tipu daya setan. Lalu saya gunakan iman, saya berdoa, saya bahasa roh, dan saya ambil firman Allah, saya perkatakan bahwa saya sudah disembuhkan. Saya perkatakan bahwa datanglah kerajaan surga di bumi seperti di surga. Saya mengimajinasiin bahwa di bumi seperti di surga nggak ada orang sakit. Ya kan, di surga nggak ada orang yang kena virus. Di surga nggak ada orang yang tidak diberkati. Di surga nggak ada orang yang najis. Nah, saya mengimajinasiin itu. Dan saya berkata, Tuhan, saya di bumi. Tetapi apa yang ada di surga itu terjadi di bumi di mana saya ada. Saya mengimajinasi dan itu mendapat kekuatan. Bahwa betul saya ada di bumi. Tapi apa yang ada di surga itu terjadi di dalam hidup saya. Nah, akhirnya saya mengimajinasiin bahwa surga itu gak ada orang sakit. Di surga hanya ada kesembuhan. Di surga orang sehat semua. Di surga orang yang sempurna semua. Saya mengimajinasiin itu dan itu menjadi kekuatan iman buat saya. Dan akhirnya saya bangkit dan saya memperkatakan iman dan sejak itu ya sampai hari ini kepala saya makin hari makin baik. Nah, itu semua kuasa imajinasi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Tadi kita bisa mendapat satu contoh lagi, mungkin raksasa saudara bisa saja kebiasaan buruk saudara. Mungkin saudara terikat dengan pornografi, saudara terikat dengan rokok, saudara terikat dengan sosmed, saudara terikat dengan games online, dan apapun kebiasaan buruk atau hobi-hobi saudara yang membuat saudara menjauh dari Tuhan. Membuat saudara tidak bisa dekat dengan Tuhan. Itu bisa jadi raksasa saudara. Kenapa? Karena saudara tidak bisa lepas. Karena saudara sudah membuatnya jadi berhala yang besar. Yang menjadi ilah saudara. Ya, itu berarti raksasa saudara. Tapi hari ini kita mau lanjutkan saudara. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat. 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46 dikatakan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau. Dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya, ya ini penting, seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara, ada kuasa perkataan, dan perkataannya perkataan iman, saudara. Daud sedang mengucapkan apa atau siapa Tuhan bagi Daud. Daud percaya Tuhan itu luar biasa. Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan ini semua waktu dikatakan,
si Goliat belum dikalahkan, tetapi dia berkata, aku akan mengalahkan engkau. Iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman. Makanya hati-hati dengan perkataan kita. Kalau kita ucapkan kata-kata yang negatif, kata-kata yang penuh ketakutan, kata-kata khawatir, kata-kata yang jorok, kata-kata yang sia-sia, maka jadilah imajinasimu sia-sia, jorok, dan khawatir dan takut. Maka jadilah seperti yang kau takutkan itu. Tetapi bila kita seperti Daud, bangkit menjadi pemenang, maka raksasa itu akan dipenggal kepalanya, akan dikalahkan. Amin, saudara. Oleh sebab itu, saya mau lanjutkan seperti minggu lalu. Saya menekankan bagaimana imajinasi itu seperti rahim seorang ibu, tapi ini rahim rohani. Ketika rahim ingin memiliki anak atau janin di dalam rahim ini, perlu ada pembuahan dari benih sperma ya yang masuk kepada rahim, akhirnya ada pembuahan dan ada janin, kemudian janinnya bertumbuh dan lahirlah seorang bayi. Kita perlu menyiapkan imajinasi kita sebagai rahim rohani dan kita menerima benih yaitu firman Tuhan. Kita renungkan firman dan bukan sembarangan firman, saudara. Firman yang sesuai dengan raksasa pergumulan saudara. Kau renungkan firman itu secara fokus, saudara. Jangan banyak ganti-ganti ayat yang lain-lain, saudara. Cari ayat-ayat yang memang berisi apa kata firman, apa kata janji Tuhan terhadap masalah saudara. Kau disiplin merenungkan, kau disiplin koramdeo, kau disiplin imajinasikan firman, kau disiplin pembaruan pikiran. Akhirnya pembuahan terjadi. Akhirnya kita makin intim dengan Tuhan, makin rema, makin mendapatkan pencerahan. Dan sama seperti bayi yang mengandung, ada prosesnya, ada waktunya. Akhirnya tiba lahirlah penggenapan daripada janji Tuhan itu. Dan akhirnya lahirlah rencana Tuhan itu menjadi realita, kenyataan dalam hidup kita. Jadi apa yang kita bisa pelajari? Semua janji itu sudah ada di dalam kita. Ketika kita proses imajinasikan, maka akhirnya keluarlah rencana Tuhan itu menjadi realita, saudaraku. Makanya saudara, kita proses di dalam ini, saudara. Rahim rohani ini perlu dibuahi oleh benih firman. Kemudian saya mau kita lanjutkan, saudara. Banyak orang ketika membahas koramdeo atau tepatnya terlibat aktif setiap hari dengan mesbah koramdeo yang kita sudah adakan dari yang pagi jam 6, kemudian yang malam ada yang jam 7, jam 8, dan jam 9. Ada orang yang berkata kepada saya, Pak Budi, saya kok kurang bisa menikmati. Kok saya nggak bisa doa selama itu? Kok saya nggak bisa enjoy ya? Bagaimana ya saudara? Saya kok nggak konsen Pak Budi? Gimana ya? Banyak orang tidak bisa masuk lebih dalam mengalami Tuhan. Saya kasih ilustrasi ibarat rumah, saudara. Ternyata ketika melihat tampak depan dari rumah ini, jelek rumahnya, saudara. Dan saudara tidak berminat untuk masuk ke dalamnya, saudara. Rumah jelek, rumah reot kelihatannya, ini rumah nggak bagus, saudara. Tapi ternyata ketika saudara sampai dipaksa diajak masuk, di dalamnya interiornya begitu indah, saudara. Saudara bisa ketika masuk begitu nyaman di dalam rumah ini. Begitulah banyak orang-orang percaya yang punya mind blocking, yang punya kepercayaan yang salah, punya pengalaman yang salah. Biasanya kita-kita yang punya problem hubungan dengan orang-orang di masa lalu kita. Kita lahir dari keluarga yang tidak hangat, kita tidak dekat sama orang tua kita. Kita disconnect person. Kita orang yang benar-benar tidak bisa bangun hubungan yang dalam dengan banyak orang, saudara. Karena saudara tidak pernah mengalami kasih sayang dan kedekatan dengan orang tercinta, yaitu orang tua dan keluarga saudara. Makanya saudara punya masalah pun dengan hubungan dengan Tuhan, saudara. Ini akan menjadi blocking, saudara. Dan saudara sulit bisa gampang masuk percaya kepada hubungan-hubungan yang ada, saudara. Kau nggak bisa bangun hubungan dekat dengan siapapun. Engkau seorang yang nggak punya sahabat. Atau engkau sangat selektif sekali, sulit sekali punya banyak sahabat.
Itulah orang-orang yang independen, orang-orang yang hidup sendiri. Dan ketika kita mau hubungan dengan Tuhan pun, saudara punya problem itu bukan? Makanya kita tidak bisa mengenal dalam, mengenal secara sejatinya. Tapi dengan engkau terlibat di Mezbah Koramdio, mari belajar, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku rindu mau lebih lagi mengenalmu. Aku rindu lebih dalam bahwa aku masuk ke hadiratmu, bahwa aku menikmatimu. Mungkin engkau nggak bisa, tapi engkau berseru, engkau berteriak sama Tuhan. Engkau nyatakan keinginanmu yang lebih dalam. Saya adalah orang yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saya lahir dari keluarga yang broken home. Saya tidak dekat dengan papi dan mami saya. Dan saya seorang yang tidak punya banyak sahabat. Saya punya problem, tidak aman, tidak bisa dekat dengan banyak orang, saudara. Ketika saya sudah jadi orang percaya, bahkan saya sudah melayani sebagai hamba Tuhan, saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam penyembahan. Itu sangat-sangat cetek, sangat rendah, saudara. Saya tidak bisa doa lama, saya tidak bisa menyembah lama. Tapi saya mulai mengalami kesembuhan. Ketika saya mau melayani Tuhan lebih lagi dan saya mau diajar menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Sampai saya akhirnya menikmati Tuhan lebih lagi. Saya bisa hancur hati, saya bisa menangis di hadirat Tuhan. Dan saya menikmati Tuhan. Saudaraku yang terkasih, banyak orang tidak masuk lebih dalam. Ada blocking yang melihat Tuhan itu tidak enak. Dekat sama Tuhan itu susah, saudara. Padahal Tuhan sendiri rindu sekali mengajak setiap saudara sebagai anaknya punya kedekatan, keintiman, keakraban dengan Dia sebagai Bapa, saudara. Oleh sebab itu, mari saudara tidak putus asa. Saudara tidak menghindar. Saudara tiap hari ikut Mezbah Koramdio. Saudara cari Tuhan sungguh-sungguh. Sampai suatu hari ada breakthrough, ada penjebolan rohani terjadi, ada terobosan rohani terjadi. Dan ketika itulah saudara bisa menikmati Tuhan lebih dan lebih lagi. Sehingga saudara akhirnya mengganti kenikmatan dosa, kenikmatan kebiasaan buruk. Bahkan ada orang enjoy dengan ketakutan yang sedang dialami. Ya, dia adiksi dengan segala hal-hal yang dunia tawarkan. Tapi akhirnya dia menikmati hal yang sejati. Itu nikmat dan keindahannya jauh-jauh tidak ada bandingannya dengan yang dunia tawarkan. Sehingga kenikmatan rokok, kenikmatan main game, kenikmatan nonton, kenikmatan segala dosa-dosa dan hobi-hobimu engkau tinggalkan. Kan engkau menikmati Tuhan, itu kenikmatan yang sejati, saudara. Dan yang terakhir kita akan membahas buah dari kedisiplinan kita untuk mengimajinasikan firman. Dan mulai juga rajin memperkatakan firman, memperkatakan iman, saudara. Di Markus 11 ayat 22 dan 23 dikatakan, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, kepada raksasa ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudaraku, dalam proses mengandung, dalam proses merenungkan, dalam proses mengimajinasikan, dalam proses terus memperkatakan, saudara, itu sekali lagi butuh waktu. Tetapi saudara berada di dalam posisi superior, saudara dalam posisi berotoritas, saudara dalam posisi sebagai warga kerajaan Allah yang punya kuasa yang dahsyat di muka bumi ini. Segala di bumi ini kau kalahkan, kau kuasai, termasuk penyakit, termasuk kebiasaan buruk, termasuk krisis keuangan, dan apapun gunung atau raksasa, saudara. Ketika engkau imajinasikan, engkau percaya, dan mulai engkau dengan otoritas katakan, penyakit sembuhlah, keuanganku bangkit, terbukalah pintu berkat, dan segala problemmu engkau bisa selesaikan bersama Tuhan. Engkau tidak bimbang, engkau begitu mantap, begitu utuh. Seperti bayi itu sudah utuh dan siap untuk dilahirkan. Maka ketika itulah terjadi dalam hidup saudara. Mari saudara, jangan buang waktu sia-sia di masa pandemi ini untuk bermurung, untuk khawatir, untuk ketakutan,
untuk membicarakan hal yang sia-sia. Stop itu semua saudara, hentikan itu semua. Engkau mulai beralih mencari Tuhan, mulai aktif ikut Mesbah Koramdio, bahkan suruh terlibat jadi tim inti, suruh mulai melayani jiwa-jiwa yang Tuhan tambahkan begitu banyak di Mesbah Koramdio. Ini waktunya kita menuai, ini waktunya kita berkemenangan, ini waktunya kita melewati pengalaman tanpa batas bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman sudah kami tabur. Kami sudah menerima benih firman itu. Dan kami mau siapkan Tuhan rahim rohani kami, pikiran kami untuk merenungkan firman yang kami baru saja dengar. Kami renungkan, kami ulang-ulang kembali. Kami hayati ayat-ayat kebenaran firman ini. Dan bahkan secara spesifik ya Tuhan, kami mau menemukan firman buat pergumulan kami masing-masing. Sampai kami mendapatkan itulah janji Tuhan yang menjadi iman kami. Kami percaya penuh kepada janji Tuhan. Kami imajinasikan itu janji. Sampai benar-benar jadi genap menjadi realita dalam hidup kami. Kuduskan Tuhan pikiran kami. Kuduskan imajinasi kami. Yang selama ini kami pakai dengan kesia-siaan. Kuduskan mulut lidah bibir kami. Kalau kami punya perkataan juga digunakan yang kotor, yang negatif, yang sia-sia. Tahirkan semuanya ya Bapa. Sehingga mulut kami memperkatakan apa yang difirmankan Tuhan. Perkataan iman. Imajinasi kami juga sedang mengandung firman kebenaran ya Tuhan. Sehingga semua kehidupan kami menggenapi. Semua itu menjadi kenyataan. Terima kasih ya Bapa. Hamba melepaskan Tuhan doa memberkati. Berkat daripada Allah Bapa di sorga. Dan kasih daripada Kristus Yesus tak berkesudahan. Dan kuasa perlindungan Roh Kudus menyertai umat Tuhan dari saat ini menjadi penjala manusia. Menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Sampai kepada kesudahan zaman yaitu Yesus datang yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.